Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tipe bunga majemuk dan contohnya. Bunga majemuk memiliki beberapa tipe, antara lain pertama yaitu ada bunga majemuk tak terbatas atau Inflorescentia racemosa. Bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak. Jika dilihat dari atas, nampak bunga mulai mekar dari pinggir dan terakhir mekar pada bunga yang menutup ibu tangkainya. Inflorescentia racemosa adalah tumbuhan bunga majemuk yang tersusun dalam bentuk tandan atau rumpun. Bunga-bunga tersebut biasanya memiliki kelopak berwarna putih dan seringkali memiliki aroma yang khas. Setelah mekar, bunga-bunga tersebut dapat berkembang menjadi buah yang memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi tergantung dengan varietasnya. Adapun contoh dari Inflorescentia racemosa atau bunga majemuk tak terbatas yaitu Caesalpinia pulcherrima atau bunga kembang merak. Jika bunga bertangkai nyata duduk pada ibu tangkainya dan ibu tangkainya bercabang serta cabang-cabangnya mendukung satu bunga pada ujungnya. Contoh selanjutnya itu ada Stachytarbeta jasmaicensis Fall atau bunga jarong berbentuk seperti tandan tetapi bunganya tidak bertangkai. Tipe bunga selanjutnya yaitu bunga majemuk berbatas atau Inflorescentia cimosa. Inflorescentia cimosa yaitu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutup dengan bunga. Pada bunga majemuk berbatas, bunga yang pertama kali mekar adalah bunga yang terdapat di sumbu pokok atau ibu tangkainya. Inflorescentia cimosa dikenal dengan ciri-ciri infloresensi yang khas. Bunga-bunga pada tumbuhan ini terletak pada batang dalam bentuk kelompok yang tersusun secara berurutan atau membentuk cimose inflorescense, yang artinya bunga yang lebih tua terletak di bagian pangkal batang dan yang lebih muda terletak di bagian ujung batang. Bunga-bunga pada Inflorescentia cimosa biasanya berbentuk kecil dan memiliki kelopak bunga yang berwarna-warni. Tumbuhan ini memiliki nilai estetika yang menarik dan dapat menjadi daya tarik dalam taman atau kebun. Adapun contoh dari Inflorescentia cimosa atau bunga majemuk berbatas yaitu Chrysopium sp atau bunga kapas. Pada bunga kapas, ibu tangkai hanya mempunyai satu cabang, kadang dua cabang tetapi tidak pernah berhadapan, dan yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Contoh selanjutnya itu ada Nerium oleander atau bunga oleander. Pada bunga oleander, ibu tangkai mengeluarkan lebih dari dua cabang pada suatu tempat yang sama tingginya. Yang terakhir contohnya itu ada Lamiaceae atau bunga labiate. Pada bunga labiate, ibu tangkai mengeluarkan dua cabang yang berhadapan. Bunga majemuk campuran atau Inflorescentia mixta. Bunga majemuk yang memperlihatkan baik sifat-sifat bunga majemuk berbatas maupun sifat bayangan majemuk tak berbatas, misalnya pada bunga soka atau Ixora hybrida. Secara umum, bunga majemuk campuran mengacu pada infloresensi yang terdiri dari berbagai jenis bunga yang berbeda. Dalam infloresensi ini, terdiri dari beragam jenis bunga dengan bentuk, ukuran, atau warna yang berbeda, ada di satu rangkaian atau rumpun bunga. Infloresensi campuran seringkali dihasilkan oleh tumbuhan yang menghasilkan banyak bunga dalam satu tangkai bunga, seperti beberapa jenis spesies bunga liar atau tanaman hias. Pada infloresensi ini, variasi bunga bertujuan menambah keindahan visual dan keanekaragaman estetika keseluruhan bunga tersebut. Berikut ada contoh gambar dari bunga Cassis siamens atau bunga johar. Ibu tangkainya mengadakan percobaan seperti pada suatu mulai, tetapi cabang-cabangnya bersifat seperti malai rata. Yang kedua ada Conarium camulea L atau bunga kenari. Mempunyai susunan seperti malai tetapi ujungnya berupa sekrup. Berikut ada 6 contoh bunga majemuk dan identifikasinya. Yang pertama ada bunga petai atau Parkia speciosa. Pohon petai adalah tumbuhan yang umumnya ditemukan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bunga petai merupakan kelompok bunga majemuk tak terbatas. Bunganya tumbuh secara bergelomboran atau bertongkol sehingga membentuk tangkai yang panjang. Pada tangkai tersebut setidaknya terdapat bangkol berjumlah 2-6 bongkol. Setiap bongkol tersusun atas sekelompok bunga dengan jumlah antara 100-180 kuntum. Bunga tersebut tampak seperti bola dengan warna putih sampai putih kekuningan. Diameter bunganya berukuran 12-21 mm dan tumbuh pada tangkai dengan ukuran 2-5 cm. Ukuran tersebut menunjukkan bahwa bunga petai berukuran kecil. Bunganya mengikuti pola berbilang 5. Bentuk kelopak bunga mirip lonceng pendek dengan ukuran 3 mm. Mahkotanya berbentuk
violet dengan ukuran 5 mm. Pada bunga petai terdapat benang sari dengan jumlah 10 helai pada setiap daun. Pohon petai dan bunga majemuk petai memiliki peran penting dalam industri pangan dan juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan di beberapa daerah. Yang kedua ada bunga sirih atau piper beetle. Sirih adalah tanaman merambat yang populer di Asia Tenggara dan India. Bunga sirih menghasilkan infloresensi yang menarik visual. Sirih memiliki bunga majemuk berupa biji-bijian yang berdiri sendiri dan diketahui berada di ujung cabang menghadap ke daun tanaman. Bunga sirih termasuk ke dalam kategori bunga majemuk berbatas. Bunga sirih dilindungi oleh daun pelindung yang berbentuk bulat panjang dengan diameter 1 mm. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5 sampai 3 cm dan terdapat 2 benang sari yang pendek. Sedangkan pada bulir betina panjangnya sekitar 1,5 sampai 6 cm. Di mana terdapat kepala putik 3-5 buah berwarna putih dan hijau kekuningan. Bunga sirih umumnya memiliki kelopak berwarna hijau muda atau merah muda dengan daun mahkota berwarna putih atau krem. Bunga-bunga tersebut juga memiliki aroma yang khas. Yang ketiga ada bunga kembang merak atau Caesalpinia pulcherrima. Pada bunga kembang merak, infloresensi bunga terdiri dari sekumpulan bunga yang tersusun dalam bentuk tandan atau malai. Bunga kembang merak masuk ke dalam kategori bunga majemuk tak berbatas. Setiap tandan terdiri dari beberapa bunga majemuk yang terletak pada tangkai tunggal. Bunga kembang merak umumnya memiliki kelopak yang berwarna merah, oranye, kuning, atau kombinasi dari beberapa warna tersebut. Bunga ini memiliki mahkota yang berwarna cerah dan berbentuk seperti kelopak yang melingkari bagian dalam bunga. Di bagian tengah bunga terdapat benang sari yang menonjol dan kepala putik yang berukuran lebih kecil. Kembang merak seringkali dihargai karena keindahan dan warna-warni bunga-bunganya. Tumbuhan ini seringkali digunakan sebagai tanaman hias di taman, halaman, atau sebagai tanaman pot. Kembang merak juga memiliki nilai ekologis dan dapat menjadi sumber nektar bagi serangga penyerbuk. Yang keempat, bunga asoka atau Saraca asoca. Infloresensi bunga asoka biasanya terdiri dari banyak bunga kecil yang terkumpul dalam satu struktur tunggal. Infloresensi ini memiliki bentuk rumpun atau tandan yang berada di ujung ranting pohon asoka. Bunga asoka termasuk bunga majemuk dengan 4 benang sarinya yang terletak di bagian mahkota bunga. Bunga ini termasuk dalam bunga majemuk tidak terbatas dengan jenis malai rata atau Corymbus ramosus. Pada bunga asoka, ibu tangkainya bercabang-cabang dan cabang-cabangnya dapat bercabang lagi sehingga tidak terdapat pada ibu tangkainya. Cabang-cabang tadi mempunyai sifat-sifat sehingga semua bunga pada bunga majemuk ini terdapat pada suatu bidang datar atau agak melengkung. Bunga asoka sering digunakan dalam hiasan, rangkaian bunga, atau sebagai simbol keindahan dan kegembiraan. Bunga kelapa atau Cocos nucifera. Bunga kelapa terbentuk dalam kelompok yang disebut infloresensi majemuk pendek, yang artinya terdiri dari beberapa cabang pendek yang disebut serpihan. Bunga kelapa masuk ke dalam kategori bunga majemuk tak terbatas. Bunga kelapa terdiri dari 3 kelopak berwarna putih atau kuning muda dan 3 mahkota bunga yang berwarna kuning. Di bagian tengah bunga terdapat banyak benang sari yang menghasilkan serbuk sari untuk penyerbukan. Ada juga satu putik yang terletak di pusat bunga dan berperan dalam proses pembuahan. Panjang bunga kelapa bisa mencapai 30 cm hingga 1,5 meter. Bunga kelapa muncul dari ketiak daun atau pelepah dan terbungkus oleh sel ludang atau spatha. Bunga kelapa dikenal dengan istilah inflorescentia atau manggar. Manggar memiliki tangkai utama yang memiliki 30-40 cabang. Bunga betina terletak pada pangkal cabang-cabang ini, sedangkan bunga jantannya ada di bagian ujung. Dalam setiap cabang, biasanya ada 2 bunga betina dan 200 bunga jantan. Nah, selanjutnya yang keenam atau yang terakhir, bunga tanaman seledri atau Apium graveolens. Bunga tanaman seledri atau Apium graveolens sebenarnya jarang terlihat karena tanaman ini lebih dikenal dan dimanfaatkan dalam dunia kuliner. Bunga tanaman seledri masuk ke dalam kategori bunga majemuk tak terbatas. Infloresensi pada tanaman seledri berbentuk payung yang dikenal sebagai umbel. Umbel terdiri dari beberapa cabang yang berasal dari titik yang sama di bagian atas tangkai. Pada ujung setiap cabang, terdapat sejumlah kecil bunga yang terletak pada tangkai bunga pendek yang seragam panjangnya. Bunga-bunga ini berukuran kecil dan biasanya berwarna putih atau hijau kekuningan. Bunga majemuk pada tanaman seledri tidak seumum pada tanaman lain, seperti bunga majemuk pada jenis-jenis lain, seperti bunga majemuk petai atau kembang merak.
Oke, berikutnya ada kesimpulan. Bunga majemuk adalah jenis bunga yang terdiri dari beberapa bunga individu yang disatukan dalam satu struktur tunggal. Bunga-bunga individu ini dapat terletak di sepanjang sumbu bunga atau di area yang lebih luas dalam satu kesatuan. Bunga majemuk dibedakan menjadi 3, yaitu bunga majemuk tak berbatas atau Inflorescentia racemosa, bunga majemuk berbatas atau Inflorescentia simosa, dan bunga majemuk campuran atau Inflorescentia mixta. Bunga majemuk berbatas memiliki bunga-bunga individu yang tersusun secara teratur dan berurutan di sepanjang sumbu bunga. Contohnya, bunga tanaman sirih. Bunga majemuk berbatas memiliki bunga-bunga individu yang tumbuh tidak teratur atau tidak mengikuti pola yang jelas di sepanjang sumbu bunga. Contohnya, bunga tanaman petai, bunga kembang merah, bunga tanaman asoka, bunga tanaman kelapa, dan bunga tanaman seledri. Roxanne, all she wanna do is party all night.